Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari sidang Gibran ditunda pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggugat Gibran Rakabuming ke Peradilan Tata Usaha Negara. Isi gugatan Megawati Soekarno Putri kepada Gibran Rakabuming yaitu masalah umur, di mana Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Hanya karena desakan Presiden Joko Widodo kepada besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023. Berakibat Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sedangkan demikian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah karena Gibran Rakabuming baru berumur 30 tahun, belum berumur 40 tahun sebagai syarat calon wakil presiden. Demikian juga menggugat Komisi Pemilihan Umum yang menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Hakimnya terdiri dari 3 orang tersebut hakim majelis dan 1 hakim yang lebih senior selaku hakim ketua, sedangkan 2 hakim lagi sebagai hakim anggota. Selama diajukan gugatan tersebut, majelis hakim sudah beberapa kali melakukan sidang dan rencananya majelis hakim akan membacakan putusan hakim majelis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Berhubung kedua majelis hakim mendadak sakit, terpaksa sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Mengingat ketua majelis hakim yang sakit tidak bisa diganti dengan hakim yang lain. Tetapi bila hakim anggota yang sakit bisa diganti dengan hakim yang lain. Ada dugaan apakah ketua majelis hakim sakit sampai menunda sidangnya hanya untuk menghindar dari Presiden Joko Widodo masih besar kuasanya sebagai presiden yang bisa menyuruh pasukan berani mati dan pasukan bawah tanah untuk menyerang hakimnya bila putusan majelis hakim tidak sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming. Tetapi dengan ditundanya sidang hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, Presiden Joko Widodo sudah purna tugasnya sebagai presiden atau pensiun dari jabatan presiden. Karena pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 sudah serah terima jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo tidak ada lagi pengaruhnya dan tidak bisa menyuruh aparat negara dan aparat penegak hukum sesuai kehendaknya. Dan kembali yang berkuasa selaku presiden di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dari bocoran putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Gibran Rakabuming tidak bisa dilantik sebagai calon wakil presiden. Ada dugaan sebelum pelantikan Presiden Prabowo akan dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menunjuk 2 orang calon wakil presiden. Pertama, Anies Baswedan, dan kedua, Puan Maharani untuk dipilih Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR. Bagi yang terpilih sama Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1 orang sebagai calon wakil presiden menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto. Atau bisa terjadi pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tanggal 20 Oktober tahun 2024 setelah selesai pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming bila putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Kamis tanggal 24
Oktober 2024 dan benar isinya tidak melantik Gibran Rakabuming, Presiden Prabowo Subianto bisa mengajukan 2 orang calon wakil presiden, pertama Puan Maharani dan kedua Anies Baswedan, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan siapa yang terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, karena Gibran Rakabuming tidak layak sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto karena lewat akun Pupu Papa yang menjelek-jelekkan keluarga Presiden Prabowo Subianto, menyatakan Prabowo Subianto pecatan militer, dapat uang pensiun dari negara. Maksud pernyataannya, pecatan militer tidak boleh mendapat uang pensiun dari uang negara. Masuk perbuatan melanggar hukum, menjelekkan anak calon Presiden Prabowo Subianto, kebencian, keluarganya tidak utuh, bercerai dengan Titik Soeharto, membuat nama baik Presiden Prabowo Subianto jatuh di mata aparat penegak hukum, aparat negara, dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto dapat melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada keluarga Prabowo Subianto, ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara. Sedangkan kesalahan kedua, Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden umur 40 tahun, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2024 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusannya kepada Gibran Rakabuming atas gugatan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bila benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Gibran Rakabuming tidak jadi dilantik sebagai calon wakil presiden, berarti sia-sialah usaha Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Demi kepentingan anaknya, rela menginjak-injak hukum dan merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Bentuk kecurangan pertama Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bentuk kecurangan yang kedua, Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming membagi-bagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di depan Istana Negara. Demikian juga Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, merangkap menjawab Menteri Koordinasi Perekonomian kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Juga Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan, turut membagi-bagi sembako di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhasil memenangkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 dengan penuh kecurangan. Sedangkan calon Wakil Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 kalah karena tidak kebagian bansos berupa beras kepada masyarakat pendukungnya. Bentuk kecurangan ketiga dari Presiden Joko Widodo menggunakan anggaran negara sebesar 450 triliun untuk pengadaan bansos berupa beras, tetapi pembagiannya hanya kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02.
sedangkan nomor urut 01 dan nomor urut 03 tidak mendapat pembagian beras tersebut, berakibat pengadaan beras senilai 450 triliun rupiah menjadi perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sedangkan alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi pelaku korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Bila sampai Gibran Rakabuming dijatuhkan hakim Majelis Peradilan Tata Usaha Negara, hukumannya dengan tidak melantik Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 membuat semua usaha Presiden Joko Widodo sia-sialah. Semua perbuatan kecurangan yang dilakukan selama tidak ada artinya. Justru terjadi sebaliknya, Presiden Joko Widodo dapat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun yang merugikan uang negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan terlalu memikirkan kepentingan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sampai melanggar berbagai aturan hukum serta merusak prinsip demokrasi, berakibat Presiden Joko Widodo bisa dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan menggunakan anggaran negara senilai 450 triliun melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sekian dan terima kasih.